Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan ya. Perkenalkan, nama Bapak Suryadi Febrianto. Insya Allah mulai hari ini akan mengajar anak-anak tentang pendidikan agama Islam di SD Pedagogia ini. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Bapak harap anak-anak tidak jenuh, tidak malas untuk selalu belajar dari rumah. Kita bersama harus selalu berdoa semoga wabah COVID ini cepat selesai. Amin. Anak-anak, sekarang kalian sudah kelas 1 SD. Bapak ucapkan selamat ya kepada kalian yang sudah diterima di SD Pedagogia ini. Mulai dari sekarang kalian harus belajar dengan semangat, belajar dengan rajin, ya, bertemu dengan teman-teman, ya. Kalau besok sudah masuk ke dalam sekolah, kalau untuk saat ini kalian belajar dari rumah. Nah, untuk materi pembelajaran yang pertama, temanya adalah kasih sayang. Mari anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Hayo, ada yang tahu ini gambar apa? Benar sekali, ini adalah tata surya kita. Ada matahari, ada planet-planet, ada bintang-bintang, dan lain-lain. Mana nih menurut anak-anak yang dinamakan planet bumi? Benar sekali, planet bumi yang kita tinggali adalah ini. Planet-planet ini bergerak sesuai dengan jalurnya masing-masing, sehingga bumi yang kita tinggali ini aman. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Pada gambar ini, apa yang anak-anak lihat? Benar sekali, ada kambing, ada ayam, ada burung, ada pohon-pohon, ada gunung, dan ada sungai. Allah menciptakan alam semesta beserta isinya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Baik, mari kita masuk ke subbab pertama, yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Mari anak-anak, kita simak sebuah cerita berikut tentang kasih sayang Nabi Muhammad kepada seorang anak yatim. Dengarkan baik-baik ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun.
Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi kita sebagai umatnya. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad. Berkasih sayang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti membantu kesibukan ibu dan ayah di rumah. Siapa nih yang setiap hari bisa membantu ayah ibu di rumah? Bagus sekali. Bapak yakin anak-anak sudah pernah membantu kesibukan ibu dan ayah di rumah. Ditingkatkan ya. Yang kedua, menjaga dan menemani adik bermain. Siapa nih yang di rumah punya adik? Nah, kalau kamu punya adik, maka kita harus bisa menjaganya dan menemaninya saat bermain. Ini juga untuk meringankan kesibukan ibu. Yang ketiga, menengok dan mendoakan teman yang sakit. Siapa nih yang sudah pernah menengok teman yang sakit? Menengok teman yang sakit akan memberikan dia semangat dan bisa cepat pulih. Yang keempat, meminjami alat-alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Apabila teman kita ada yang kelupaan membawa pensil, membawa pewarna, membawa buku, maka jika kita punya cadangan yang lain, maka kita harus meminjami alat tersebut agar teman kita bisa ikut belajar bersama dengan kita. Sebelum pembelajaran kali ini Bapak akhiri, mari tunjukkan sikap kasih sayangmu kepada sesama dengan mengisi kolom berikut. Peristiwa yang pertama, kamu tahu temanmu jatuh naik sepeda ketika hendak ke sekolah. Bagaimana sikapmu? Benar sekali, kamu harus menolongnya. Peristiwa yang kedua, salah satu teman di kelas meminjam alat tulis kepadamu. Bagaimana sikapmu?
Benar sekali. Kamu meminjamkan alat tulismu. Peristiwa yang ketiga, ada teman sekelas yang sakit dirawat di rumah sakit. Bagaimana sikapmu? Benar sekali. Kamu harus menjenguknya. Peristiwa yang keempat, rumah temanmu terkena tanah longsor dan banjir. Bagaimana sikapmu? Benar sekali. Kamu harus menghibur dan menolongnya. Peristiwa yang kelima, temanmu membakar sampah sembarangan. Bagaimana sikapmu? Benar sekali. Kamu harus menasehatinya agar tidak membakar sampah sembarangan. Wah, anak-anak ternyata sudah pintar. Baik, demikian pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak akhiri, mari kita membaca sholawat badar bersama-sama. Anak-anak bisa mengikuti. Kita baca 3 kali ya. Wah, ternyata anak-anak sudah hafal. Bagus sekali. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.